Keberangkatan, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marjuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Mutia tampak jauh lebih kurus ketika Sahbudin datang. 1 bulan tidak bertemu membuat segalanya terasa berubah. Mutia menyambut Sahbudin dengan pandangan bertanya. Bertanya mengapa baru sekarang datang dan untuk apa datang. Sahbudin merasa sukar memulai bicara, apalagi Mutia begitu diam kepadanya. Beruntung Astari dan Lucia ikut, sehingga kekakuan itu tersamar oleh kicau dan gerak mereka. Baru pada malam hari ketika semua sudah masuk ke kamar, mereka bisa berbicara dengan agak leluasa. Aku ingin kau kembali ke rumah kita, Tia. Anak-anak membutuhkan kehadiranmu. Sahbudin membuka percakapan. Kalau hanya demi anak-anak, biarlah anak-anak yang ikut aku, sahut Mutia datar. Tia, Sahbudin berusaha bersikap sabar. Akhir-akhir ini, dia banyak belajar untuk bersikap lebih bijaksana. Kuharap kita bisa melupakan semua yang pernah terjadi. Marilah kita bersama-sama memulai lagi dengan lembaran baru. Lama Mutia diam. Mas bersungguh-sungguh dengan niat itu. Bukan sekedar menginginkan ada seorang wanita yang disebut istri di rumah. Akhirnya dia bertanya. Aku sungguh-sungguh, Tia. Kurasa waktu 1 bulan sudah cukup untuk mengkaji hatiku. Mutia memutar tubuhnya. Ditatapnya Sahbudin lama-lama, lalu begitu saja tubuhnya rebah ke dada lelaki itu. Sahbudin menerimanya dengan sebuah pelukan, yang walaupun tidak dengan sepenuh cinta, toh tetap sebuah pelukan. Aku mencintaimu, Mas. Cinta sekali. Aku sudah putus asa ketika sudah sebulan Mas Put tidak datang. Bisik Mutia antara sedu-sedanya. Ya, iya Tia, aku mengerti, sahut Sahbudin perlahan. Dia sadar seharusnya mengatakan, ya Tia, aku mencintaimu. Tapi dia tak dapat. Kalimat itu seakan terikat erat di ujung lidahnya. Siang itu di kantor Sahbudin menerima telepon dari ibunya. Minta agar sepulang kantor Sahbudin mampir ke rumah. Masih ditambahi 1 pesan lagi agar Sahbudin datang sendirian. Dengan hati bertanya-tanya, Sahbudin memasuki rumah ibunya pada jam 2 siang. Ibu menyesal sekali terpaksa memanggilmu dengan cara seperti ini. Nyonya Yuhnidar membuka percakapan setelah selesai membuat air jeruk dan menghidangkannya di depan Sahbudin. Sahbudin memandang ibunya dengan diam, menunggu. Nyonya Yuhnidar meneguk air jeruknya, tampak kesulitan menyampaikan persoalan yang dibawanya. Ada apa, Ibu? Akhirnya Sahbudin bertanya. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan nanti tidak terlalu melukai hatimu. Walau mungkin harapan ibu ini suatu kenaifan yang amat keterlaluan. Ibu membuat saya gelisah.
Saya harap ibu bersedia mengatakan semua dengan sejelas-jelasnya. Mengenai saya, bukan? Nyonya Yuhnidar mengangguk. Lebih dari kau saja, nak. Jelasnya begini. Ibu sangat sedih waktu melihat rumah tanggamu kacau beberapa saat berselang. Ibu ingin membantu menjernihkan persoalannya. Dan itulah yang mendorong aku pergi ke Jakarta beberapa minggu yang lalu. Maksud ibu? Sahbudin memandang ibunya dengan cemas. Nyonya Yuhnidar mengangguk. Maafkan ibu, nak. Ibu memang lancang. Walau sesungguhnya untuk sebuah itikat yang baik. Ibu menyesal sekali setelah bertemu dengannya. Melihat kehalusan hatinya. Ibu mengerti sekarang bagaimana perasaanmu kepadanya. Ibu, keluhan Sahbudin seperti orang kesakitan. Tubuhnya tersandar lemas ke kursi dan lehernya seperti patah, tertekuk ke depan. Nyonya Yuhnidar memandangnya dengan sedih. Masih ada satu lagi tembakan yang harus dilepaskannya. Tembakan yang barangkali akan menghabiskan sama sekali hati anaknya. Tapi yang bagaimanapun harus dilepaskannya. Lalu beberapa hari berselang, Widati menemui ibu. Menyerahkan ini. Dia mohon agar ibu meneruskannya kepadamu. Dia juga minta maaf karena tidak dapat menemui kau sendiri. Sahbudin sudah terlalu sakit untuk melihat ibunya meletakkan bungkusan uang itu di depannya. Dengan sebelah tangan ditutupnya wajahnya. Ditopangnya di atas lutut. Keheningan terasa amat mencekam menguasai keduanya. Ibu menyesal sekali, nak, kata Nyonya Yuhnidar lirih. Sahbudin tidak menjawab. Juga tidak bergerak. Sejenak Nyonya Yuhnidar mengiranya telah menjadi arca kaca. Arca kaca yang memperlihatkan bagaimana hancur segenap bagian dalam dadanya. Lama kemudian, ketika Sahbudin menurunkan tangan dari wajahnya serta menegakkan duduknya kembali, Nyonya Yuhnidar hampir-hampir tak mengenalinya lagi. Sahbudin telah begitu berubah. Berubah dari Sahbudin beberapa menit yang lalu. Ibu. Suara Sahbudin terdengar datar, dingin dan tanpa ekspresi. Ketika ibu menginginkan saya menikah dengan Mutia, saya memutuskan untuk melakukannya. Walau hati saya sendiri menolak. Saya menikah, dan sejak itu seluruh hidup saya, jasmani saya, semuanya menjadi milik Mutia. Sampai saya mati kelak. Berapa nilainya semua itu, Ibu? Tak ada nilainya. Sebab memang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Saya bekerja dan saya mendapat uang. Seandainya dikumpulkan, entah sudah berapa yang saya berikan kepada Mutia. Saya bukan mau menghitung jasa ibu, sama sekali tidak. Itu memang sudah menjadi kewajiban saya yang tak perlu lagi disebut-sebut. Saya hanya ingin membandingkan. Lalu ketika saya memberikan sebagian kecil dari apa yang saya dapatkan kepada Widati, orang yang sebenarnya berhak atas seluruh hidup, jasmani dan rohani saya, untuk rumah yatimnya, kalian tidak rela.
kalian protes. Dan terlebih lagi, ibu melukai hatinya yang begitu tulus. Ibu, sebenarnya apakah saya ini? Seorang manusia yang memiliki hak-hak atas diri dan dambanya, ataukah seorang budak yang boleh dikendalikan hidupnya dan tak boleh memiliki perasaan apa-apa? Sahbudin, mata Nyonya Yuhnidar basah. Jangan berkata seperti itu, nak. Ibu bisa mati karena sedih. Baiklah, ibu menerima penyesalanmu atas kelancangan ibu kemarin. Hanya satu yang ibu ingatkan, bukankah engkau dulu memilih Mutia dengan kemauan sendiri? Ibu sama sekali tak pernah mengatakan kau harus menikah dengan Mutia dan meninggalkan Widati, bukan? Ibu memang tidak pernah mengatakannya, Bu. Tetapi apakah sebuah kehendak harus selalu dinyatakan dengan perkataan? Ibu begitu ramah kepada Mutia, begitu menganak emaskan. Sementara untuk Widati, pintu tertutup rapat. Ibu tak memberi kesempatan kepada dia untuk mendekat, untuk memperkenalkan diri dengan lebih baik. Ketika dia berkunjung, ibu hanya menunjukkan punggung dan berlalu. Ibu tahu saya mencintai ibu. Dan ibu juga tahu saya tak mungkin melakukan sesuatu kalau ibu tidak menunjukkan sikap senang. Walau itu tidak mengatakan melarang. Apakah ibu masih mau mengatakan ibu tidak ikut campur dalam masalah ini? Nyonya Yuhnidar menatap Sahbudin dengan air mata berlinangan. Apakah sesungguhnya perkawinan itu, Ibu? Sehingga dia boleh mematikan hati nurani dan naluri kemanusiaan yang fitri. Saya memang mencintai Widati. Sebagai perwujudan perasaan itu, saya memberinya sesuatu. Tetapi tak pernah terbetik dalam hati saya untuk meneruskan hubungan kami dahulu. Sebab sekarang saya bukan lagi orang yang sah baginya. Saya sudah berkeluarga dan bagaimanapun juga saya akan setia dan bertanggung jawab pada keluarga saya. Mengapa kalian, Ibu dan Mutia masih juga tak mengerti setelah mengenal saya sekian lama? Nyonya Yuhnidar terduduk di kursinya dengan lunglai, tak mampu berkata sepatah pun. Maaf Ibu, saya ingin pulang. Sahbudin berdiri, melangkah panjang-panjang keluar rumah. Bungkusan uang di meja sama sekali tak disentuhnya. Pikiran Sahbudin hampir-hampir tak berada pada kesibukan lalu lintas yang ada di sekitarnya. Tangan dan kakinya hanya secara insting saja mengendalikan jalannya mobil. Tak tahu dia bagaimana bisa sampai ke rumah dengan selamat. Semua lengkap ada di rumah. Mutia, Astari, Lucia. Tapi Sahbudin tak melihat apa-apa. Tak melihat siapa-siapa. Dia hanya melihat kepingan-kepingan hatinya sendiri, hanya merasakan kegerahan dan sakit pada seluruh dirinya. Sore itu juga, hanya dengan membawa beberapa lembar pakaian ganti, Sahbudin melarikan mobilnya ke Jakarta. Kepada Mutia yang kebingungan dan bertanya-tanya, Sahbudin hanya mengatakan, "Ada urusan penting ke Jakarta." Membanting pintu dan melesat tanpa menoleh lagi. Mutia memandang mobil yang ditumpangi Sahbudin sampai lenyap di tikungan. Menundukkan muka dan berjalan kembali ke rumah dengan air mata menggenang. Ada urusan penting ke Jakarta. Ada urusan penting ke Jakarta? Ya,
Widati memang selalu urusan penting. Sehingga Sahbudin boleh pergi dengan begitu tergesa-gesa dan tanpa pamit kalau tidak ditanya, membanting pintu mobil di depan hidungnya. Mutia tidak mendengar suara anak-anaknya yang ribut menanyakan kemana papa pergi, kapan pulang. Dia tidak mendengar apa-apa lagi selain tangis dalam hatinya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.